selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video pagi ini saya akan menganalisa 8 saham di sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua SIM, ketiga BPT, keempat Gesco, kelima SSMS, keenam LSIP, ketujuh ALI, dan terakhir DSNG. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang di hari Selasa kemarin ditutup menguat 6,25% ke harga 765. Kalau dilihat transaksi asing kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga CPO. Harga CPO 1 Maret itu menguat 7,35% dan hari ini pagi ini saya buat video ya, dia itu menguat kembali 3,8%. Jadi kemungkinan besar TAPJI dan saham-saham CPO nanti open market dibuka itu gap up ya. Dan juga terlihat memang teknikalnya TAPJI ini bagus. Saya sudah rekomendasikan TAPJI itu dari minggu lalu. Saat dia lagi di supportnya ini di 700 saya suruh spec buy. Dan sekarang udah profit lumayan tuh. Dari 700 sampai 765, hampir 9% kan. Peluangnya kemana? 800 terdekat, kalau itu di breakout 850, tapi terdekat dulu 800 ya. Jadi bisa naik masih 35 poin, naik 5% dan bahkan bisa lebih. Kalau saya lihat gap up itu potensi besar hari ini. Jadi targetnya itu bahkan bisa sampai 850. Kalau ditarik potensi upset bisa 10%, minim-minim 5% hari ini bisa tuh sepertinya TAPJI. Ya kalau Bapak Ibu sudah profit besar, pasang trailing stop aja. Apakah bisa beli di harga sekarang? Harga sekarang itu bisa kalau Bapak Ibu dapat di harga murah. Nggak open gap up, tapi kalau open gap up sebaiknya hindari. Takutnya area gap up-nya di 800 terus naik sedikit aja, paling 2% dari 800 dibanting turun profit taking dan nutup gap-nya bisa loh. Jadi sudah rawan. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin beli di 765 harga penutupan atau beli buy on breakout 750 itu bagus. Jadi hari ini ya kalau yang mau kejar harga, kalau bisa profit langsung realisasikan aja. Takutnya esokannya dia balik ke arah ya. Itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu punya strategi lain juga nggak masalah. Atur bagaimana masing-masing aja. Jadi seperti itu aja untuk TAPJI. TAPJI potensi besar Maret bisa tuh 850. Bahkan mungkin besok atau minggu depan. Dan bisa jadi dia kembali lanjut uptrend ya. Setelah konsolidasi semenjak April 2021 itu IPO-nya. Ini kan dia bergerak di range harga supportnya 600 dan resistennya 800. Jadi seperti itu. Untuk TAPJI, MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Dan ini sudut kemiringannya juga MA20-nya 45 derajat lebih ya, dan sudah memotong ke atas MA60. Jadi menarik untuk TAPJI diperhatikan hari ini. Langsung saja ke saham kedua, ada SIM yang di hari kemarin ditutup menguat 1,81% ke harga 505. Kalau dilihat transaksi asing kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya SIM sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM juga bagus. Ini sepertinya confirm breakout cup and handle-nya, dan dia kan udah juga breakout dengan volume besar nih. Terlihat dari minggu lalu juga volume besar saat koreksi volumenya kecil. Jadi menarik hari ini kemungkinan juga gap up karena harga komoditas CPO yang naik cukup signifikan kemarin. Jadi kemana arahnya? Arahnya 540, 550 dan juga SIM. Kalau yang sudah ikut rekomendasi itu saya infokan kemarin, saya malah suruh beli di 496 sampai 500 ya. Takutnya gap up kemarin dia, ya udah saya bilang HK aja deh 500. Nah, jadi mungkin hari ini baru jalan untuk SIM ya. Karena SIM juga saham fundamental bagus. Menurut saya konfirmasi cup and handle ini bisa terjadi. Targetnya 600 mungkin dapat ya. 590 sampai 600. Jadi potensi upside dari harga sekarang masih bisa naik sekitar nih 16%-an ya, atau sekalian sih di 19%. Risknya padahal kemarin kecil aja tuh di 4%. Cut loss saja kalau dia jebol 480. Apakah masih bisa beli di harga sekarang? Masih bisa. Kalau nggak gap up. Kalau gap up terlalu tinggi, misal gap up 2%, ya atur aja. Kalau saya dapat saham gap up 2%, kalau sudah profit 2-3% ya saya exit aja. Resiko tinggi karena balik arah. Itu. Jadi seperti itu. Ya, untuk SIM juga potensi hari ini rebound. Langsung saja ke saham ketiga, ada BPT yang di hari kemarin ditutup menguat 1,14% ke harga 88. Kalau dilihat transaksi asing net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BWPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BWPT juga bagus. Itu candle doji, peluangnya hari ini breakout 92. Dan ini yang seperti saya bilang, ini kemungkinan sinyal dia mau ke atas 120 ya kan, 2 kali open gap up di atas terus turun lagi. Nah, jadi apakah menarik? Menarik. Untuk BWPT arahnya juga masih akan uptrend, cuman ya perlu kesabaran. Kalau dilihat EMA 20-nya sudut kemiringannya juga 45 derajat lebih ya. Jadi hari ini peluangnya BWPT itu breakout 92. Kalau bisa tutup di atas 92 itu bagus untuk BWPT, bisa lanjut juga uptrend. Targetnya neckline 104. Apakah bisa arah? Kalau dilihat karakternya jarang arah ya, sering malah membuat ekor dari atas ke bawah. Jadi sebaiknya kalau baru BWPT ini jangan di area pucuk. Dan Bapak Ibu tinggal lihat aja, ini kan ada support resisten daily. Jadi kalau sudah di area-area resisten itu hati-hati, apalagi sudah naik di atas 10% kepentok resisten atau naik 20% kepentok resisten, jangan dikejar mikir arah. Resikonya turunnya itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya disiplin cut loss, misalnya cut loss 2% setelah beli, kalaupun ada turun ya cut loss ya boleh. Seperti itu. Takutnya naik 20%, Bapak Ibu buy berharap arah, terus dia turun 10%, turun sisa 5%. Nah, Bapak Ibu kan sudah rugi itu 15% dalam satu hari. Lebih dari ARB. Itu yang ditakutinnya kalau kejar harga nggak pakai cut loss. Kalau mau kejar harga itu yang masih dekat-dekat support atau baru 2 tick di atas support 3 tick. Jadi seperti itu. Ya, untuk BWPT hari ini juga potensi rebound. Langsung saja ke saham keempat, ada Getco yang di hari kemarin ditutup terkoreksi 3,55% ke harga 163. Kalau dilihat transaksi asing kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Getco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Getco juga ya peluangnya naik. Yang awalnya saya perkirakan bisa ke 150, ternyata di 160 nih udah pantulan ya, karena memang naik turunnya itu kan 10 poin. Nah, hari ini kalau dilihat koreksi 2 hari dengan volume kecil, kayaknya nggak ke 150, dia langsung besok juga rebound ya. Targetnya 190, uji resistennya, atau 180, 190 inilah. Naik lebih itu ya bagus, berarti market makernya mau lebih besar kenaikannya. Kalau dilihat juga kan MACD-nya bagus, mengarah ke atas, mau bentuk golden cross. Volume saat koreksi 2 hari kecil, harusnya hari ini juga rebound. Ini HK 23 tick di atas harga penutupan hari ini juga kalau dikasih menarik tuh. Nekat aja HK, tinggal out kalau dia jebol 160. Jadi seperti itu. Untuk Getco langsung saja ke saham kelima, ada SSMS yang hari kemarin ditutup menguat 1,78% ke harga 1140. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS juga sudah terkonfirmasi breakout resisten 1100. Kemana arahnya? Hari ini potensi menutup gap di 1175. Jadi bisa naik sekitar 2,5% lebih. Dan apakah bisa naik tinggi? Ya dia ini biasa juga. Targetnya kemana? Neckline-nya 1300. Itu target kenaikan uptrend untuk SSMS. Itu terdekatnya aja dulu ya. Lebih dari itu ya syukur. Tapi kalau Bapak Ibu yang main swing trade ya, kalau misalnya beli di area harga penutupan kemarin itu tinggal jual kalau dia jebol 1080. Jadi cut lossnya sekitar 7%. Targetnya kemana? 1300. Bisa seperti itu untuk strategi swing trade-nya. Cuman nggak harus sama ya. Itu bisa pandangan saya. Strategi saya ya seperti ini kalau saya minat beli SSMS. Tapi ya kalau saya, menurut saya udah agak ketinggalan. Kemarin itu belinya di 1080 sampai 1110. Itu area beli. Nah, jadi seperti itu. Untuk SSMS hari ini juga potensinya terdekat nutup gap di 1175. Langsung saja ke saham ke-6, ada LSIP yang di hari kemarin ditutup menguat 3,52% ke harga 1470. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP juga bagus. Peluangnya memang potensi besar. Breakout resisten 1500. Itu resisten kuat semenjak bisa dilihat dari 2017. Dan ini ada pola
descending triangle, apa ascending ya. Saya agak sering kelupaan tuh, terbalik malah. Bilang ascending bisa descending. Nih, targetnya 2400. Tapi minim-minim mungkin dapat tuh L-ship kalau breakout 1500 ke 1800. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending nunggu dia breakout 1500 saja. Harga sekarang nanggung. Cuman kalau Bapak Ibu nekat ya bisa juga, atur aja bagaimana strateginya. Kalau mau beli di harga sekarang ya jualnya di mana? Kalau saya jualnya di bawah 1300. Karena belum pasti breakout. Kalau dia sudah breakout, buy on breakout, saya jualnya kalau dia kembali turun dari 1500. Cut lossnya 10% kalau beli di harga sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu targetkan 1800, ya bisa juga 1:2. Cuma time frame-nya lebih lama. Kalau Bapak Ibu seperti itu juga boleh. Ya, nggak ada masalah. Nih, perbesar ya. Saya sering lupa tuh. Request minta diperbesar chart gambarnya. Nah, jadi seperti ini ya. Menarik untuk L-ship juga ada potensi rounding bottom. Rounding bottomnya ini kalau ambil jangka pendeknya tuh 1800 untuk L-ship. Jadi seperti itu untuk L-ship. Langsung saja ke saham ke-7 ada AALI yang di hari kemarin ditutup menguat 3,74% ke harga 11.775. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI potensi besar ke 12.000. Hari ini kemungkinan besar disentuh dan target selanjutnya itu 13.000 karena naik turunnya AALI ini 1000 poin. Jadi seperti itu aja untuk AALI. Potensi hari ini juga rebound. Teman kalau baru beli di harga sekarang itu sudah harganya ketinggian. Kalau kemarin belinya di 11.200 sampai 11.000 yaitu area beli pas di neckline atau support cup and handle-nya ini. Jadi seperti itu untuk AALI. Langsung saja ke saham terakhir ada DSNG yang di hari kemarin ditutup menguat 5,6% ke harga 660. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya DSNG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG juga bagus. Ini bisa konfirmasi juga breakout resisten 660 dan target selanjutnya itu 700. Ini menarik juga. Cuman harga sekarang udah tanggung, mending wait and see aja dulu lah yang belum punya. Kalau yang mau kejar harga atur aja bagaimana strateginya. Mau cut loss di bawah 600 ya juga boleh. Jadi cut lossnya sekitar 10% lebih karena kasih toleransi 2% dari support, jadi 12% cut lossnya ya. Kalau mau boleh. Targetnya terdekat itu 700 sampai 710. Apakah bisa naik lebih tinggi? Bisa. Harusnya saham-saham CPO ini tahunnya uptrend, walaupun nggak langsung ujuk-ujuk ya 1-2 hari naik ya, ada naik turunnya, cuman arahnya uptrend. Dan juga DSNG baru aja breakout kan dari trendline downtrend semenjak Januari 2021. Jadi 1 tahun yang lalu dia downtrend dan akhirnya breakout. Targetnya ya masih panjang, itu minim-minim 220. Nah, jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih. Semoga membantu untuk Bapak Ibu mengambil keputusan jual beli. Kalau bermanfaat bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat, selamat pagi, dan semoga hari ini bisa cuan.